Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak sayangi, Bapak banggakan. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema kejadian luar biasa yang meliputi mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Tapi sebelum itu ada baiknya terlebih dahulu kita membaca Quran yang kita tujukan pada para masih kita, pada para pendahulu kita, para guru-guru bangsa ini, pada keluarga kita, pada generasi bangsa ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan, keberkahan fiddin wa dunya wal akhirah ala hadiniyah. Al-Fatihah. Baiklah, kita awali dengan pembahasan kejadian luar biasa yang pertama, yakni mukjizat. Mukjizat itu berasal dari kata ajaza yu'jizu mukjizun atau mukjizatun, yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Ajizun itu artinya lemah, ajizun. Sedangkan menurut istilah, mukjizat itu berarti segala sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dalam rangka membuktikan dirinya adalah seorang Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Makanya mukjizat ini hanya dianugerahkan khusus untuk para Nabi dan Rasul. Makanya jika ada yang mengaku-ngaku sebagai Nabi itu bohong, karena SK-nya atau surat keputusannya itu Allah yang langsung memberikannya, stempelnya langsung dari Allah. Makanya di sini ciri-ciri mukjizat yakni satu, diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, kejadian luar biasa itu di luar kemampuan manusia pada umumnya. Yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan dari Allah, karena nabi itu bagaimanapun juga utusan Allah, namun kekuasaan itu yang paling besar itu dimiliki hanya oleh Allah. Yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kenabian. Yang keempat, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Mukjizat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kauniyah atau hisyah, yakni mukjizat yang dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Jadi bisa diraba, bisa dilihat, bisa dipegang dan lain sebagainya. Seperti di sini Bapak contohkan mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Jadi orang mati udah jelas mati, bisa dilihat, nanti hidup juga bisa dilihat. Seperti tongkat Nabi Musa, mukjizatnya itu tongkat yuk ketok ikut tongkat, dipegang ya tongkat dari kayu dan lain sebagainya. Nanti mukjizatnya Nabi Soleh mengeluarkan onta, ya jelas ketok ontane metu saka batu. Nanti mukjizat apa lagi? Mukjizat Al-Quran, ya ketok Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran itu nanti masuknya mukjizat akliyah, karena mukjizat yang hanya bisa dipahami oleh akal, dan ciri mukjizatnya itu berlaku sepanjang masa, itu namanya mukjizat akliyah. Itu cuma satu tok, yakni Al-Quran. Tapi kalau mukjizat kauniyah atau hisyah itu yang selain Al-Quran, seperti bahterannya Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim dibakar yo apinya yo panas, itu kan bisa diindra, bisa dilihat juga apinya menyala-nyala dan lain sebagainya. Itu namanya mukjizat kauniyah
atau hissiyah. Hissiyah itu artinya panca indera. Dan patut diketahui mukjizat ini kan beda-beda. Kenapa kok mukjizat para nabi kok beda-beda? Ono sing unta, ono sing bahtera, ada yang apalagi Nabi Isa menghidupkan orang mati, terus Nabi Musa membelah lautan. Kenapa kok beda-beda? Sebenarnya enggak beda-beda, cuma disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Mukjizat itu sifatnya menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya, karena tugasnya untuk memecahkan masalah kaum muslimin dan memperlemah orang kafir. Contoh, kenapa mukjizatnya Nabi Musa itu kok tongkat menjadi ular, kok nggak menjadi badak, nggak menjadi gajah? Iya, karena disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, karena para penyihir Fir'aun itu menggunakan tali. Kalau melempar tali itu bisa jadi ular, makanya tongkatnya di situ jadi ular, nggak jadi badak. Cuma ularnya lebih gede daripada para penyihir. Lah kok mujizatnya Nabi Muhammad itu Al-Quran kok nggak keren gitu, nggak kayak nabi-nabi yang dulu gitu? Iya, karena disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Penyair-penyair Arab waktu itu sangat-sangat pinter dengan sastra. Oleh karenanya yang dipilih oleh Allah dianugerahkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran, yang isinya untuk menantang, salah satunya untuk menantang atau memperlemah kaum kafir itu. Datangkanlah yang serupa Al-Quran 10, nggak bisa. Kalau nggak bisa 10, 3. Kalau nggak bisa 3, tolong datangkan satu surat aja yang mirip dengan kandungan Al-Quran. Ternyata juga nggak bisa begitu. Makanya mukjizat itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Yang selanjutnya karomah atau kemuliaan. Karomah itu apa? Karomah itu kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepada Allah, seperti waliullah atau kekasih Allah. Kasih Allah itu banyak, atau biasa disebut dengan wali. Wali ini banyak, ada wali Songo, ada di situ kalau zaman dulu itu Ashabul Kahfi, terus Siti Maryam yang bisa mendatangkan hidangan, yang dianugerahkan hidangan oleh Allah padahal waktu itu dikurung atau tidak boleh keluar kamar, kok tiba-tiba ada hidangan di dalam kamarnya. Nah, itu namanya karomah, kemuliaan, atau dinamakan kemurahan dari Allah. Makanya di sini syarat-syarat terjadinya karomah: 1, orang yang mendapatkan karomah itu bukanlah seorang nabi atau rasul. Yang kedua, tidak pakai syarat khusus seperti doa, bacaan, zikir. Jadi gak leren donga. Jadi kalau seumpamanya dulu Yai Khalid Hasyim, putranya Mbak Yai Hasyim, itu dulu kalau nyetir mobil itu beliau ngantuk terus tidur, itu mobilnya bisa jalan ya normal, tidak ya seperti disetir. Jadi enggak ya tidur di atas setir itu. Jadi orang tertidur ya tidur ngantuk itu Mbak Yai Khalid Hasyim. Itu merupakan salah satu karomah. Mbak Yai Maksum Lasem itu semuanya. Itu dulu tiba-tiba mendapatkan, kalau ada acara itu moro-moro ono sing ngirimi beras, ada yang geledek beras. Setelah dicari, ini siapa orang yang geledek, ini sopo, mendapat kiriman beberapa karung beras, ini dari siapa, juga nggak ada yang tahu. Itu merupakan karomah.
Yang selanjutnya terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya maupun tidak. Tadi itu baik terjadinya itu tahu atau tidak, seperti Mbak Maksum ini beras iki kok bisa kayak gini kan yo nggak tahu. Ini dari siapa juga nggak tahu. Karena itu semuanya yang menghendaki adalah Allah. Yang selanjutnya bertujuan menguatkan keimanan orang yang mendapatkan karomah. Jadi mendapat karomah itu bukan malah berkurang keimanannya, malah muat. Ya Allah, kabeh iki pangeran sing kuwasa la kudrata makhlukin ma'a kudratil khaliq, katanya gitu. Ya Allah, tidak ada kekuasaan apapun di hadapan makhluk kecuali kekuasaan Allah. Yang selanjutnya diberikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Ini sudah pasti. Orang yang bertakwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah, oleh karenanya pasti mendapatkan kemuliaan atau karomah dari Allah. Yang selanjutnya adalah irhas. Irhas ini kejadian luar biasa, namun terjadi pada diri calon rasul. Jadi sebelum seorang nabi itu diangkat menjadi rasul, itu namanya calon rasul. Itu irhas. Contoh Nabi Isa ketika masih bayi itu kan belum jadi nabi. Nah, itu dulu Nabi Isa itu dianugerahkan bisa berbicara seperti manusia dewasa. Nah, itu kenapa Bapak kok nganggur? Bukan nganggur, karena Nabi Isa di situ posisinya masih bayi dan ibunya itu dituduhkan berzina. Ada yang menyebut Nabi Isa itu dulu anak Tuhan gitu. Makanya dijawab, aku ini bukan anak Tuhan, aku juga bukan anak seorang pezina gitu. Itu makanya dijawab pada surat apa itu, kalau nggak salah surat Al-Imran, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa baran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan seterusnya. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Atau contoh yang lain, Nabi Muhammad dulu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul kan pekerjaannya itu sering menemani pamannya itu ke Syam. Itu selalu dalam perjalanan dinaungi mendung. Bahkan saat kelahirannya pun itu bisa memadamkan api sesembahan orang Majusi. Orang Majusi itu penyembah api. Jadi api yang nggak pernah padam seperti api Olimpiade contoh ya, cuma nggak pernah padam, itu ketika Nabi lahir itu bisa tiba-tiba mendadak padam, baru lahir tok itu. Jadi belum diangkat menjadi nabi, itu namanya irhas. Yang selanjutnya maunah itu artinya pertolongan. Pertolongan di sini diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Jadi orang mukmin yang bisa selamat dari segala kesulitan itu namanya maunah. Contoh di sini selamat dari kecelakaan, selamat dari reruntuhan gedung, selamat dari kebakaran, itu dinamakan maunah, dinamakan anugerah dari Allah yang berupa maunah. Jadi umpamanya kalian gitu, umpamanya terus ada reruntuhan gedung, terus kalian itu bisa selamat dari reruntuhan, itu namanya maunah. Atau kebakaran bisa selamat dari kebakaran, namanya maunah. Ini biasa dialami oleh banyak orang beriman. Jadi bukan wali atau nabi, tapi orang mukmin yang biasa. Demikianlah penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga
pertemuan yang singkat ini membawa keberkahan dan kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.